Oke, kembali lagi dengan Reptilpedia dan Jagat Reptil. Oke, kali ini kita mau bahas tentang ular-ular berbisa ya, karena Mas Darmo, Mas Jagat Reptil ini kan dia spesialis dalam bidang venom ya. Jadi aku kan nggak paham, jadi pengen tanya-tanya banyak ya Mas, nggak cuma dikit ya. Boleh. Tanya-tanya banyak sama Mas Darmo. Ini Mas, ular berbisa pertama yang kamu pelihara apa? Ular berbisa yang saya pertama kali ya. Iya, pertama kali. Pertama kali tuh Najas Putratrik. Najas Putratrik. Tuh kelas 3 SD kalau nggak kelas 3 SD. Kelas 3 SD aku belum mainan ular, Mas. Aku juga belum tahu, asal tak ambil. Tergigit masuk puskesmas. Oh, pernah digigit? Pernah. Terus tak pelihara sampai agak besaran. Terus sama keluarga dilarang. Oh, dilarang? Dilarang keras. Di marah-marahin sama di fisik jewer? Pasti selang dulu. Tak lepas lagi. Padahal udah gede, udah cukup gede. Terus berangsur ke insul dulu, kan saya di Banyuwangi. Banyuwangi. Main insul. Mana dok? Iya Ki. Oh iya. Insul itu kan, aku kan nggak paham tentang dunia yang venom yang berbisa, kan aku nggak paham Mas, karena aku kan nggak pernah pelihara yang kayak gitu. Jujur aku takut Mas. Aku lihatnya merinding, dan kalau takut itu untuk teman-teman, kalau misalnya mungkin diajakin teman, kamu ngapain nggak berani megang ini, ya kalian jadilah diri kalian sendiri ya. Biarkan. Kalau kata orang Jawa itu nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Bahasa Banyuwangi Podo ae. Podo ae. Lho, madan-madani. Oh, Banyuwangi Jawa. Oh iya. Nah, jenis insul itu ada berapa macam tuh, Mas? Jenis insul ada satu. Kan ada, katanya aku nek nonton Facebook loh Mas, ada blue insul, green insul. Itu varian. Oh, varian. Varian warna. Ya dimaklumi, saya nggak paham venom. Ada 3. Ada 3. Green insul, blue insul, sama yellow insul. Blue insul, green insul, dan yellow insul. Untuk yang yellow insul aku belum pernah lihat. Yellow insul ya hampir sama. Hampir sama. Cuman warnanya itu kuning dari Wetar. Dari mana? Wetar. Wetar itu mana? Kepulauan Wetar. Daerah mana itu? Daerah Indonesia pokoknya. Tak kali di Google ya. Daerah Wetar, Pulau Wetar. Oke, besok tahun depan saya mau liburan ke Wetar. Oh siap. Dan untuk blue insul lokality yang sekarang lagi keluar Mas, ngetren itu dari Komodo. Dari Komodo. Komodo apa blue insul? Iki ngomongnya blue insul tuh ngomong dari Pulau Komodo. Oh, dari Pulau Komodo. Sama di Sumbawa. Sumbawa. Oke. Untuk blue insul, untuk green insul hampir di Pulau Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jogja Jawa Tengah apa toh? Jogja Jawa Tengah. Hah? Jogja Jawa Tengah yo. Dimarahi pade kamu. Iya, Jogja Jawa Tengah. Ya pokoknya di daerah Jawa Timur, Bali, terus Jogja, Jawa Barat ada. Terus jenis bisa insularis itu fatal nggak tuh Mas? Sebenarnya itu fatal sih, karena dia high venom. Tapi tergantung penanganan awal. Nah, ini mungkin untuk teman-teman kan banyak yang belum tahu. Penanganan pertama pada gigitan ular berbisa, saya serahkan pada ahlinya Mas Darmo. Untuk gigitan pertama ya paling tetap Mas, kita pakai cara imobilisasi. Oke, yang pertama imobilisasi. Nah, untuk yang kedua itu bisa lah dibawa ke rumah sakit. Ya pokoknya bisa lah dibawa ke tempat yang rumah sakit tadi, ke rumah sakit, atau enggak kita konsumsi madu. Terus sama biasanya orang-orang ngomong air kelapa. Degan. Itu aja sih untuk insul Ki. Sebenarnya kalau penanganan awal aman, akan aman Mas, nggak sampai amputasi. Oh, berarti paling cuma bengkak fase pada gigitan itu ya, lokal ya, bengkak lokal. Iya, tapi sampai sebengkak-bengkaknya kayak gitu, tapi nggak sampai amputasi. Kalau digigit insul pernah Mas? Pernah, alhamdulillah. Pernah. Bisa merasakan. Ya enggak Mas,
sekarang kita panen, coba panen nih. Kita ambil untuk sama piara retik. Iya, retik. Pernah kayak gitu nggak? Oh, sering. Sama. Piara venom pun walaupun safety handle, tetap nggak ada menutup kemungkinan untuk tergigit. Wes, itu aja. Ya, itu ya yang jadi membuat aku bumerang lah. Jujur aku wedi tenan Mas kalau sama itu jenis-jenis yang berbisa. Yo. Cuman dari visualnya itu cantik-cantik, aku pengen pelihara, cuman kenapa harus berbisa gitu loh. Betul. Kalau semuanya hewan berbisa tuh biasanya lebih cantik. Iya, visualnya lebih cantik. Biasanya itu lebih cantik dan ya, bener sama Mas Denny tadi, jadilah diri sendiri. Kok nggak pelihara ini? Ya, jangan. Baru Mas Denny kumpul sama aku, sama Pak D, sama teman-teman yang lain yang notabene mereka itu main Venom. Mas Denny nggak gembing buat pelihara. Iya, karena jadilah diri sendiri, jangan ikut-ikutan sama teman karena nanti segala resikonya ditanggung sendiri dan kalian yang akan rugi sendiri. Betul Mas Darmo? Betul. Oke. Kayak gitu. Nah, terus selain insul Mas, aku penasaran sama Viper. Kayaknya di Viper di Indonesia ini kayaknya kok jenisnya banyak banget tuh Mas. Banyak banget Mas. Jadi kan aku bener-bener awam banget soal ular berbisa. Aku nggak bisa bedain. Kalau insul mungkin aku bisa karena sering lihat di postingan, mungkin dijual beli masih banyak. Cuman kalau Viper itu aku nggak bisa bedain. Jadi kan takutnya nanti kalau aku atau mungkin teman-teman di luar sana yang lagi jalan-jalan di luar, mungkin di hutan, di sungai atau apa, itu lihat ular ternyata ini jenis Viper kan, oh jadi karena melihat video ini kan jadi tahu oh ternyata ini jenis Viper, jadi jangan dipegang. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas jenis-jenis Viper yang paling banyak aja Mas. Yang paling banyak di sini ya? Iya, yang paling banyak. Yang paling banyak di Pulau Jawa lah kita ngomong itu ada satu, Calus Rasma rhodostoma. Yang kalau Sesma rhodostoma. Kalau Rasma rhodostoma itu gibuk atau tahu itu kalau ranjau darat. Kalau orang Jogja itu sering nyebut ular bandotan macan. Duh, masa bandotan macan Pak De? Iya toh Pak De? Pak De? Gak tahu kan aku bukan orang Jogja mah. Ya kalau kata orang-orang bandotan macan, mungkin macan dilihat dari motifnya karena mungkin ya. Kayak gitu. Nah, fotonya ada kan ini nanti? Oh, ada nanti ada fotonya. Jenis Calus Lasma rhodostoma. Rhodostoma. Calus Lasma rhodostoma itu satu yang biasa sering dijumpai. Itu habitatnya di mana? Itu habitatnya tuh di terestrial. Terestrial itu samar banget, terestrial tuh di bawah. Oh, jadi kayak ditumpuk-tumpukan daun kering. Betul, kering gitu ya. Jadi sama kita nyapu kah atau bersih-bersih kah itu udah rawan banget. Oke. Tuh. Untuk penanganan gigitan pertama tetap imobilisasi. Nah, jadi tetap semua jenis ular berbisa. Semuanya ular berbisa. Ingat-ingat teman, untuk penanganan semua ular jenis berbisa, jika kalian digigit itu penanganan pertama adalah imobilisasi. Jangan lupa kalian bisa cari tahu caranya imobilisasi di YouTube, di Google banyak ya Mas ya. Banyak banget. Terus selain apa tadi? Kalau sama itu ada namanya itu insularis. Insularis. Insularis itu masuk Viper. Viper lah. Oh, tak kira itu insularis sendiri, Viper sendiri. Bukan. Oh. Insularis itu namanya, nama jenis-jenisnya. Kalau Viper itu keluarganya. Oh, keluarganya. Oh, lagi paham. Kayak apa? Squamata bukan? Ya gitulah pokoknya. Wow. Jadi kalau retik ada retik tiger, retik dan ya mop gitu ya. Beda lagi kalau sama-sama piton tapi ada bulmus piton. Nah, kayak gitu. Iya, paham. Insul juga sama, berbahaya juga. Terus sama Punisius itu yang mirip green insul? Bukan. Punisius di Jawa ada, Bu? Ada. Di Jogja ada, Mas. Iya, Bu. Pokoknya aja di Jogja ada. Ada. Jangan. Ada. Oh, Punisius ada loh. Punisius itu nanti gambarnya keluar ya. Hampir sama rhodostoma. Dia bisa hidup di arboreal dan terestrial. Terestrial itu di bawah dan arboreal
atau Heeh. itu di pohon atau Nah, di atas. Betul betul. Terus apalagi next? Kalau di Jawa sih sementara itu aja. Oh cuma itu. Daboya iki apa to? Dek, dek anu iki, situ Bondo iki. Oh, Daboya apa? Rosel. Rasel iki. Oh. Oh iya, Daboya Rasel itu ada di situ Bondo Jawa Timur, Pak De. Jawa Timur sama NTT. Jawa Timur sama sama NTT. Cuman Penyebarannya dari Surabaya sampai ke Banyuwangi, NTT. Balisong. Balizong. Bali nggak ada. Tapi Banyuwangi ya simpet Pak De. NTT Kayak nggak ada, NTT malah ada. garisnya kayak di Madura-Maduruan di kampung Mak Telolema. Apa itu tadi jenisnya? Daboya Ruseli. Gaboya, D. Daboya, Ruseli. Rosel. Nah, itu mirip banget sama kalau Serasma Rodostoma. Mirip tapi size-nya gede banget. Oh kayak Gabon. Betul betul. Nah, itu sempet dikasih nama itu kompresor. Bukan bisa. Soalnya kalau digebrak gini Mas, hissingnya wuss gitu. Hampir mirip kayak kobra. Oke. Kayak gitu sih. Daboya, Ruseli. Nanti ada fotonya. Oke. Mirip banget sama kalau Serasma Rodostoma. Ya itu aja sih untuk di seputaran Pulau Jawa. Jadi tetap hati-hati. Iya, kita harus hati-hati. Apalagi rumah dengan ada pohon-pohon. Iya, betul. Apalagi rumah kayak yang rumahku tahu sendiri tuh, Mas. Wah, itu Depannya itu wis alas sawah. sawah pokoknya Pohonan. habitat kayak gitulah. Itu kemungkinan kalau dicari ada mungkin di rumahnya Mas Denny itu. Cuman biarlah dia lestari, aku nggak mau nyari. Betul. Kita kalau mau beli ular-ular yang kita pengen, maksudnya yang ada itu usahakan kalian jangan menangkap liar ya, Mas. Jadi, Boleh Mas Denny. Boleh Mas nangkap liar Mas. Boleh, Pak Padi. Boleh, ya nggak boleh apa? Kayak gini, teman-teman, ini stigma untuk teman-teman nih. Boleh menangkap liar, boleh. Cuma dalam keadaan dalam keadaan Loh, apa? biasanya kan ada Tujuannya itu yang apa dulu? Ya sekarang gimana bisa untuk masuk ke penelitian tagging lokasi Kalau gambar nggak apa iya, nah? iya. gitu. Jadi aku pun ambil di alam Mas. oh gitu. Ambil di alam, tak ternakan sampai itu kan lahiran kemarin, entah puni, entah insul, entah albon, lahiran. Nah setelah itu paling 70% lah, 70% tak jual, yang 30% tak rilis. Tapi untuk perilisan nggak semata-mata gue dari baby tak rilis, enggak, paling takip dulu sampai Iya, juve. biar dia bisa makan lancar, sehat gitu ya. Biar maksudnya biar nggak kemakan sama predator yang lain atau nggak mati di alam. Terus kalau pas dalam posisi perilisan itu mentang-mentang dia udah gede langsung dilepas aja atau ada mungkin kayak karantina gitu? Pasti nggak? ada, Mas. Ada. Kita kasih kandang yang cukup luas untuk ular yang sejempol lah, sejempol kan juga yang depannya atau sejari lah, kandang agak luas. Kasih seperti ekosistem di alam, ada air, ada daun-daunan gitu ya. Yang mirip lah. Saya kasih tikus satu, walaupun nggak waktunya dia makan, tak kasih satu. Biar dia mungkin berburu ya. Oh, tapi tak cari, udah tikusnya bener-bener gak ada, udah kasih 2 minggu atau bahkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Itu aku karantina paling 3 bulan Mas. 3 bulan baru tak lepaskan sendiri. Dan melepasnya itu kita juga lihat-lihat lingkungan sekitar ya, Mas. Pasti. Itu tempat itu banyak digunakan untuk aktivitas manusia apa enggak gitu ya, Mas. Percuma dong, aku udah karantina 3 bulan, tak kasih makan, tak rawat, terus oke teman-teman, saya mau lepaskan ini di depan rumah saya biar lestari rumah saya. Kalau enggak warga yang mati atau Ularnya mati. ini sama aja. Iya. Ini dilepas di tempat yang ya walaupun kedepannya ditangkap sama pemburu yang lain atau Tapi kan sama kita saya, mengusahakan. hukum alam itu ada. Ada lagi, Mas? Mungkin untuk temen-temen ini Mas mau bahas acara namanya free handle, Nah, snack show dan safety handle. Sebenarnya itu dipisah. free handle, Snack snack show, dan safety handle itu dipisah. Untuk seni bermain dengan ular itu ada memang. Ada budaya juga kan? Budaya itu Mas, itu seni. Kayaknya di daerah Jawa Barat ya, Jawa Barat lebih kental. Nah, di situ itu adalah seni. Jadi kita masukin ke pertunjukan,
kita dibayar, kita ikut di apa kayak sanggar kelompok lah. Nah itu bener-bener kita digaji sama orang, mas ayo dong ikut snack show gini itu kita dibayar. Nah dibayar. itu snack show. Terus itu snack show. Terus kalau apa tadi? Free handle. Nah, maaf banget ini pendapat saya, bukan pendapat teman-teman atau bukan pendapat Mas Denny. Iya. Ini pendapat saya. Nah, kalau untuk free handle tuh ya iseng, Mas. Iseng pengen pansos kayak gitu ya berarti ya? Bukan pansos sih. Buat pansos apa orang-orang kayak gitu? Maksudnya gini loh. Yang yang snack show aja itu main dibayar. Taruhannya juga nyawa. Ya kalau untuk free handle ya nggak apa-apa, hukum alam, kembali ke hukum alam. Kalau yang kegigit mati ya udah, kalau kegigit sehidup tambah sombong ya udah nggak apa-apa. Itu hak mereka ya mas itu. Jadi untuk dari pelaku free handle itu bebas. Yang penting hati-hati. Kita pas ini nggak ada hati-hatinya sih. Iyalah nggak ada hatinya karena mereka kan menggoda ular tersebut, dipancing kemarahannya kan mas. Saya pun dulu juga pernah mengalami mas, mulai dari free handle, snack show, sampai sekarang jadi safety handle. Dulu safety handle kemarin pakai hook king cobra, patok kan, denger kan ceritanya? Iya. Tergigit itu padahal bener-bener pakai hook. Itu yang pakai hook loh. Kalian kalau yang nggak pakai hook bener-bener free handle, bayangin sendiri. Iya itu, ya pokoknya. Ya tunggu waktunya ya mas. Tunggu ya. waktu betul. Gua bukan teman-teman kalau beda. untuk lihat kontennya Heru Gundul itu atau Pak Deja si Gundul itu dia bukan manusia wes. Asli tergantung keahlian. Nah enggak beda Wes ini ngeriuti mesti Pak De susah Pak De. angel wes angel Pak De. Bayangin King Cobra notabene kita menghindar untuk digigit, dia digigitin. Buat gimana sih rasanya, nggak jelas ya. Pokoknya selain Pak D jangan. Iya. Kalau Pak D itu bebas kok mau ngapa-ngapain ya. Udah mau salto model apa bebas. Karena tadi bukan manusia tadi ya. Iya bukan manusia. Ya bukannya saya menghina sama Pak D enggak. Ya. Cuman terpukau, kita terpukau. Enggak terpukau. Enggak terpukau. Ya wes, enggak jadi terpukau ya. Lah iki wong ngopo tuh gimana mesti bisa iki. Ya apa ya nek? Enggak terpukau. Lho iki wong ngopo berarti? Di rumah Panji. Itu ada perkawinan silang antara Viper digigitin di tangan, nggak apa-apa. Ya paling botak Pak De ya, pecentul gini tok, kayak itu digigitin Viper, bener. Cuman pecentul gitu loh. Nasi Alpri muncung itu sampai sebengkaknya kayak gitu. Oh iya itu aku lihat tangannya muncung. Beda penanganan. Nah, beda klasifikasi lah. Untuk Pak D kan astral, kalau muncung kan manusia. Di muncung dia nggak berani direndam air panas. Kudu air panas. Ya. Nah gini notabene teman-teman, ke air panas tangan dicelupin, diangkat tulang tok keluar ya enggak toh. Lepo lah. Lepo lah. Penyesuaian toh. Wes nyapa tuh Pak D iki, ini ganggu acarane iki lho. Wes pokoknya selain Pak D. Lah situ ngejas freehand saya enak perut toh. Selain Pak D lah pokoknya. Selain Pak D Heru Gundul ya. Aku enggak ngejudge freehand aku. Kita hanya memberi pembagian ya untuk teman-teman yang nggak main ular kan jadi tahu itu, jadi nggak nyoba-nyoba free handle, nggak nyoba-nyoba asal-asalan kayak gitu ya mas ya. Ya minimal ada alat yang safety. Bukan ada step. Oh iya ada dari Gonyo, LS, Cinodon, Cobra sampai ke King Cobra. Boleh sebenarnya. Berarti aku nggak step by step ya mas. Aku dari dulu retik terus. Boleh sebenarnya. Free handle ya sekarang kalau untuk nggak free handle orang snack show dari mana kalau nggak free handle? Iya benar. Ya, tapi yang disinggung itu orang-orang dengan caption yang mengkritik ginjal untuk dipatahkan, untuk dibully. Ya, bully dong mas itu. Sebenarnya orang-orang yang malah di bidangnya itu malah nggak seperti itu. Mereka nggak menyombongkan diri, mereka nggak pamer-pamer kayak gitu. Ya kalau untuk di susah sih mas, nata pikiran orang itu kan beda-beda. Niatnya ini pekerjaan saya
Sret ngomong lah wes iklan tengkleng kaki kambing. Mantap. ditutup aja. Ya wes tutup wes. Kayak maaf sih. Rusak angel gitu. Iya pendapatku. Yo wes apa ya nek Mosok kok tutup. tutup lah. Nah. Wes angel pokoknya. Jadi kita mau ngomong versi normal tetap dibantah terus dengan versi yang kayak gitulah. Wes angel kok di ngomongi serius minggu, dienggo Serius sih, ya menggo. Ora bakal Mas. wis Wes, Bu, enggak usah dibahas. yang penting apa ya? Yo siap-siap aja lah untuk yang piara Venom itu dipersiapkan diri. Wis mau free handle mau safety handle itu bebas pilihan Mau snack show juga bebas. Itu Kita nggak melarang ya. nggak melarang. Tapi tolong banget untuk yang pelaku free handle update statusnya itu jangan mengkritik. Iya. Ya bebas sih, nggak apa-apa aja. Mati yo, tetap ngopi aku. Betul. Udah. Wes gak usah ganggu padu ya tutup iki. Ora ya, aku nawari makan. Mau makan enggak? Atau mau tetap Ya, duduk? habis ini makan. Makan. Ya wes, itu wae Mas. Rusak videomu. Wis ora apa-apa, ora Cocok masalah. diupload. Wes, ora bakal tak upload. Oke, cukup sekian. Mungkin ilmu-ilmu ini cukup bisa membantu ya Mas, bisa Ya, membantu bisa. untuk teman-teman. Ya, kemungkinan bisa, kudu bisa ya. Harus bisa. Oke, sampai di sini dulu. Salam, sah lanjut. Salam sah lanjut. Woi.